Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, nomor induk mahasiswa 1901032 dari Akademi Farmasi Anasusada Bangkalan, program studi D3 Farmasi. Di sini saya akan presentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis? Itu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan kita jalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha yang akan dijalankan tersebut. Manfaatnya apa sih studi kelayakan bisnis? Yang pertama, studi kelayakan bisnis membantu pengusaha maupun calon pengusaha untuk melihat kelayakan ide usaha yang ingin dirintis. Bagi pengusahanya sendiri, studi kelayakan ini bisa mengambil keputusan bisnis, sedangkan bagi calon pengusaha membantu menghindarkannya dari kerugian bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis untuk mengatur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan usaha. Yang pertama, pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Yang kedua, pihak investor atau penyandang dana yang mendonorkan dana pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, pihak masyarakat atau pemerintah yang ada di sekitar kita. Maksudnya itu bagaimana dampaknya usaha kita ke lingkungan tersebut. Ada dampak positif ataukah negatif, menguntungkan atau merugikan. Intensitas studi kelayakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intensitas studi kelayakan. Yang pertama, besarnya modal yang diinvestasikan. Semakin mendalam studi kelayakan dilakukan, akan semakin besar jumlah modal yang ditanamkan. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Jika kita tidak bisa melakukan dan memperkirakan penghasilan, penjualan, biaya, aliran kas atau dan lain-lainnya, semakin hati-hati kita dalam melakukan studi kelayakan. Yang ketiga, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Jadi, semakin besar modal yang diinvestasikan, semakin tinggi ketidakpastian dan semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ada proses studi kelayakan bisnis. Yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Yang kedua, tahap memformulasikan tujuan, tahapan analisis, tahapan keputusan. Tahapan keputusan. Ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis aspek pemasaran. Yang kedua, analisis aspek produksi. Yang ketiga, analisis aspek manajemen. Dan analisis aspek keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.